Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas lagi salah satu komentar di subscriber YouTube Baca Saham dengan kalimat seperti ini. Bagaimana dengan saham INKP Pak? Makasih. Jadi pada video kali ini saya mau membahas sekilas terkait saham INKP yang ditanyakan oleh salah satu subscriber. Hingga video ini dibuat di tahun 2025 secara year to date, harga sahamnya masih turun 10,2% dan berada pada angka 6.100. Dalam 5 tahun terakhir harganya masih turun 20%. Artinya dalam 5 tahun terakhir harga saham INKP masih mengalami penurunan. Kita lihat sekilas untuk kinerja labanya. Di Q1 tahun 2025 laba INKP naik dari yang awalnya 2,04 triliun menjadi 2,29 triliun rupiah. Artinya saham INKP ini merupakan salah satu saham yang mampu menghasilkan laba yang besar dengan angka 2,2 triliun rupiah pada Q1 tahun 2025. Jika kita melihat data historinya setidaknya dalam tahun 2016 hingga tahun 2025, kamu bisa lihat di sini bahwa INKP dulunya pernah mencetak laba yang hanya sekitar 362 miliar pada Q1 tahun 2016, 1,1 triliun pada Q1 tahun 2017 dan seterusnya. Itu artinya untuk laba di Q1 tahun 2025 ini memang mengalami penurunan jika dilihat dengan pencapaian laba tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan ini dengan angka sekitar 2,5 triliun rupiah pada tahun 2020. Tapi masih bisa dikatakan cukup baik dengan kinerja di Q1 tahun 2025. Meski begitu, kembali lagi kita harus menunggu data hingga Q4-nya. Berhubung pada tahun 2024, meskipun sempat mencetak laba 2 triliun pada Q1 dan Q2-nya, tapi pada Q3 mengalami kerugian. Kita lihat saja di tahun 2025 seperti apa. Kemudian kita lihat dari book value per share atau modal per lembar. Modal per lembar INKP di angka 19.827, nominal yang sangat besar. Dan jika dibandingkan dengan harga sahamnya 6.100, artinya harga saham saat video ini dibuat masih di bawah modal per lembarnya. Bisa kamu lihat di sini untuk current price to book value dengan angka 0,31 kali saja. Artinya harga saham lebih rendah dari modal per lembar sahamnya. Untuk aspek profitabilitas, gross profit marginnya di angka 29% dengan net profit margin 17,9%. Angka yang masih cukup baik. Untuk net income-nya, quarter year on year growth masih naik 11,8%. Ini adalah hal yang menarik. Seperti yang kamu tahu, harga saham INKP dulunya pernah menyentuh angka 20.000 dan kini harga sahamnya berada pada angka 6.100. Jika kita hitung dari harga tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan 20.700, kemudian kita kurangi dengan harga saham saat video ini dibuat, kita bagi dengan harga tertingginya, maka penurunannya sekitar 70% jika saya tidak salah hitung. Itu artinya harga saham saat video ini dibuat bisa dikatakan relatif lebih rendah dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai. Tapi ingat, dalam 10 tahun terakhir juga, berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, harga sahamnya pernah menyentuh angka 720. Artinya jika dikatakan sangat murah, belum, karena belum menyentuh angka yang paling rendah. Tapi jika kita lihat dari aspek PBV-nya dengan membandingkan antara harga saham dan modal per lembar sahamnya, kamu akan temukan informasi bahwa INKP ini sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya yaitu 0,63 kali, di mana pada saat video ini dibuat di angka 0,31 kali. Nah, kemudian kita lihat dari aspek dividennya. Apakah dividen INKP ini menarik? Seperti yang sudah pernah saya bahas pada beberapa video sebelumnya, INKP ini merupakan salah satu saham yang kurang menarik dari aspek dividen. Bisa kamu lihat, sejak tahun 2020 sampai tahun 2025, angka dividen per share-nya tetap tidak naik, tidak turun. Hanya Rp50 per lembar saja. Tentu saja angka ini tidak signifikan jika kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 6.100. Yieldnya hanya 0,81% saja. Itu artinya, jika kamu tertarik dengan saham ini, mungkin kamu bisa lebih fokus dari sisi capital gain dibandingkan dividennya. Mengingat harga sahamnya memang di masa lalu sempat naik signifikan. Dari yang awalnya di bawah 5.000, naik hingga ke angka 20.000 dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun saat video ini dibuat turun lagi ke angka 6.100. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah harga saham INKP mampu naik lagi ke harga tertingginya seperti di masa lalu, ataukah justru malah mengalami penurunan bahkan menyentuh angka di bawah Rp5.000. Kamu perlu mempertimbangkan banyak aspek sebelum pengambilan keputusan. INKP ini adalah saham yang menarik dari sisi capital gain, tapi tidak dari sisi dividen. Tapi di sisi yang lain juga, kamu bisa membandingkan untuk saham-saham lain yang menawarkan capital gain yang juga menarik. INKP ini apakah memiliki
Kelebihan dibandingkan saham-saham lain mungkin ada saham lain yang menawarkan capital gain dan di sisi yang lain mereka juga menawarkan dividen dengan yield yang lebih tinggi. Sedangkan INKP meskipun secara capital gain di masa lalu pernah mengalami kenaikan yang luar biasa, tapi secara dividen yield cukup rendah. Bahkan bisa dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan saham-saham besar lainnya. Nah, dari aspek probabilitas dalam 5 tahun terakhir, probabilitasnya juga cenderung kurang baik dengan angka 20% saja. Artinya dalam 5 tahun, 4 tahun turun dan hanya 1 kali mengalami kenaikan. Nah, demikianlah pembahasan singkat tentang saham INKP yang semoga bisa menjawab dari pertanyaan subscriber di channel YouTube Baca Saham. Tentu ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya pribadi tidak tertarik dengan saham INKP, tapi itu tergantung lagi kepada kamu. Apakah kamu tertarik atau tidak? Karena setiap orang punya cara analisanya masing-masing. Ingat, siapa saja bisa profit, siapa saja bisa rugi. Dan untuk rugi itu kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya mau membahas 2 topik utama. Yang pertama, kita akan melihat hubungan antara harga saham dan laba. Dan yang kedua, kita akan melihat contoh nyata dari naik turun harga saham blue chip dibandingkan dengan labanya. Tentu saja jika kamu ingin hidup dari saham, laba dan harga saham serta dividen merupakan ketiga komponen yang perlu kamu pertimbangkan. Karena 3 aspek ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Nantinya kamu akan melihat hubungan antara pencapaian labanya dengan dividen yang dibagikan. Selain itu, dari aspek harga saham, hal itu akan berpengaruh terhadap jumlah lembar saham yang kamu kumpulkan dan juga akan berpengaruh kepada dividen yield yang kamu peroleh. Apakah besar, biasa saja, atau malah kecil? Dan ingat, saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus. Saham yang sekarang bagus belum tentu di masa depan bagus. Artinya, untuk bisa hidup dari saham, kamu tentu harus mempertimbangkan saham-saham mana yang masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Jadi, kita akan mempelajari hubungan antara 3 aspek ini, yaitu laba, harga saham, dan dividen untuk mempelajari saham-saham yang seperti apa yang memiliki konsistensi di pasar saham yang harganya cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Tapi disclaimer dulu, ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi saja, bisa benar, bisa juga salah. Silahkan kamu lakukan riset lebih mendalam untuk memperoleh keyakinan yang lebih pasti. Dan semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi tapi hanya sebagai informasi saja. Sekarang kita masuk dulu kepada topik yang pertama. Kita akan melihat hubungan antara harga saham dan laba dari sisi definisinya. Tentu saja ini menurut saya pribadi. Yang pertama, saham yang labanya cenderung naik dalam jangka panjang, harga biasanya tetap atau naik juga. Memang dalam jangka pendek ini tidak berlaku karena seperti yang kamu tahu, dalam jangka pendek harga saham itu ditentukan oleh supply and demand saja. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih cukup yakin bahwa saham itu ada hubungan antara laba dan harga sahamnya. Kita akan lihat sebentar berdasarkan contoh kasus yang nyata. Oke, poin keduanya. Saham yang labanya cenderung turun dalam jangka panjang, harganya juga akan mengikuti. Artinya jika labanya konsisten turun, harga sahamnya kemungkinan besar, ingat kemungkinan besar, akan juga mengalami penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Sama seperti poin pertama, poin kedua ini juga hanya berlaku untuk jangka panjang. Kita tidak berbicara dari sisi jangka pendeknya. Kita masuk kepada poin ketiga. Valuasi murah dan mahal menjadi kurang akurat jika laba perusahaan tidak punya prospek di masa depan. Artinya dari sisi PBV, dari sisi PER dan berbagai cara analisa valuasi yang lainnya akan menjadi kurang akurat jika laba perusahaan tidak punya prospek di masa depan. Meskipun valuasinya sangat murah, tapi jika labanya di situ-situ saja atau bahkan cenderung mengalami penurunan, PBV itu akan menjadi kurang relevan jika dilakukan analisa secara jangka panjang. Untuk poin keempatnya, saham-saham yang bertahan di posisi market cap terbesar dari dulu hingga sekarang adalah yang bisa mempertahankan atau meningkatkan labanya. Kita akan lihat sebentar. Ada beberapa saham yang mungkin saat ini atau beberapa tahun yang lalu kamu sempat lihat namanya berada pada posisi market cap yang cukup besar. Katakanlah kita berbicara tentang 10 saham dengan 10 market cap terbesar di Indonesia. Nah, dari 10 saham itu akan ada beberapa saham yang berada pada posisi-posisi tertentu, tapi ada juga saham-saham yang terus berganti dari waktu ke waktu. Kadangkala mereka memiliki market cap yang sangat besar, tapi kadangkala juga nama mereka sudah tidak tercantum di sana. Nah, ingat market cap yang besar itu berhubungan juga dengan beberapa hal, salah satunya dari sisi harga sahamnya. Sehingga untuk harga saham ini kita akan lihat kaitannya dengan laba berdasarkan contoh sebentar. Dan poin kelimanya,
capital gain dan dividen punya keterkaitan dari sisi laba perusahaan, yaitu laba tumbuh menguntungkan investor karena dividen seharusnya jadi lebih besar. Ingat, laba itu akan mempengaruhi berapa persen dividen yang dibagikan. Dividen yang besar itu membuat saham itu menjadi menarik. Kamu bisa lihat di sini logikanya. Kemudian, saham yang menarik dibeli banyak orang sehingga harganya mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, kita harus lihat dalam jangka panjangnya. Apakah hal ini akan terus berlangsung dari waktu ke waktu, ataukah ini hanya bersifat musiman saja? Laba yang tumbuh menguntungkan investor karena investor tertarik dividennya semakin besar. Dividen yang membesar itu membuat saham itu menjadi menarik sehingga banyak orang yang membeli saham tersebut dan menyebabkan harganya naik. Oke, sekarang kita lihat dari sisi contoh nyatanya. Nah, saya ingin menampilkan kepada kamu untuk posisi market cap pada Januari tahun 2019 dan kita bandingkan dengan posisi Juni tahun 2025. Kita ambil saja 10 saham dengan market cap terbesar agar hasil analisa ini menjadi lebih simpel saja. Nah, di tahun 2019 pada bulan Januarinya, kamu bisa baca ini merupakan nama saham yang memiliki 10 market cap terbesar, yaitu BBCA, BBRI, HMSP, TLKM, UNVR, BMRI, ASII, BBNI, GGRM, dan ICBP. 10 saham ini merupakan 10 saham besar yang tentunya kamu mayoritas sudah mengetahuinya, entah itu BCA, BRI, HM Sampurna, TLKM, UNVR, BMRI, ASII, BBNI, GGRM, dan ICBP. Tapi pertanyaannya, bagaimana kondisi di tahun 2025? Ingat, ini data Januari tahun 2019. Apakah di tahun 2025 10 saham ini tetap 10 saham yang sama yang memegang porsi market cap terbesar di Indonesia? Sayangnya tidak, karena pada posisi per bulan Juni tahun 2025 adalah sebagai berikut: BBCA, TPIA, Brand, Bian, AMMN, BBRI, BMRI, DSSA, DCII, dan TLKM. Artinya, jika dibandingkan dengan data tahun 2019 ini, ada beberapa saham baru dan ada beberapa saham yang sudah tidak masuk kepada posisi 10 market cap terbesar. Kamu tentu sudah tahu nama-nama sahamnya. Contohnya, katakanlah HMSP, UNVR, GGRM, dan ICBP. Untuk detailnya bisa kamu lihat di sini. Ada juga saham ASII yang juga tidak masuk kepada 10 saham dengan market cap terbesar, dan untuk saham BBNI juga. Untuk detailnya bisa kamu lihat di sini. Nah, tapi ingat, saya hanya menggunakan data 10 saham dengan market cap terbesar. Jadi, silahkan kamu lihat untuk data market cap ke-11, 12, 13, dan seterusnya seperti apa. Yang mau saya tekankan di sini adalah posisi market cap itu akan berubah seiring dengan waktu ke waktu. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait beberapa saham yang hingga video ini dibuat pada tahun 2019 hingga tahun 2025 masih berada pada posisi 10 saham dengan market cap terbesar. Contohnya misalkan saham BBCA. Mari coba kita lihat di aplikasi Stockbit untuk mengetahui informasi terkait historikal laba yang berhasil mereka capai. Kita lihat dulu, ini merupakan informasi laba perusahaan BBCA ini. Setidaknya kita lihat sejak tahun 2019 dengan menggunakan data market cap yang tadi kita lihat. Nah, kamu bisa lihat sini untuk laba di tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan terakhir 2025 pada Q1-nya mengalami kenaikan yang konsisten dari waktu ke waktu. Sehingga tidak heran posisinya masih berada pada posisi market cap yang besar. Kita lihat saham berikutnya. Katakanlah saham kedua adalah saham BBRI. Saya sudah sering membahas saham ini, jadi mungkin kamu sudah tahu untuk informasi yang lebih detail lagi. Kita lihat untuk informasi labanya sejak tahun 2019. Bisa kita lihat di sini untuk laba di tahun 2019. Labanya 34,3 turun jadi 18,6, naik lagi jadi 31, naik lagi jadi 51 triliun, 60,1 triliun, 60,15 triliun, dan terakhir di Q1 labanya mengalami penurunan sehingga diproyeksikan menjadi 54,6 triliun. Meskipun pada tahun 2025 labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 pada Q1-nya, tapi jika kamu lihat dalam jangka panjang, BRI ini masih menghasilkan kenaikan laba, setidaknya hingga video ini dibuat. Kita lihat lagi saham yang lain, katakanlah saham BMRI. Mari coba kita lihat untuk BMRI ini sendiri. Dari sisi historikal labanya juga seperti apa sejak tahun 2019 hingga tahun 2025.
Di tahun 2019 labanya 27,4, di tahun 2020 turun jadi 17,1, naik jadi 28 triliun, 41 triliun, 55 triliun pada tahun 2023, 55,7 triliun pada tahun 2024, dan diproyeksikan 52,7 triliun pada tahun 2025 berdasarkan data Q1-nya. Tapi meskipun secara anualisasi terjadi penurunan laba, di Q1 tahun 2025 sebenarnya labanya masih mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sama seperti BBRI tadi, kamu bisa lihat secara jangka panjang, BMRI masih menghasilkan kenaikan laba jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat saham berikutnya. Saham berikutnya adalah saham TLKM. Mari coba kita lihat karena saham ini cukup menarik dari sisi pergerakan harga sahamnya dan dari sisi pencapaian labanya juga. Kita lihat untuk laba di tahun 2019, kemudian kita bandingkan dengan tahun 2025 ini. Oke, kita lihat labanya di tahun 2019 labanya 18,6 triliun, naik jadi 20,8 triliun, naik jadi 24,7 triliun, turun jadi 20,7 triliun, naik lagi jadi 24,5 triliun, turun jadi 23,6 triliun, dan diproyeksikan turun lagi menjadi 23,2 triliun di tahun 2025. Pada Q1-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Kamu bisa lihat labanya memang mengalami penurunan lagi, tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, katakanlah misalkan tahun 2016, sebenarnya kinerja di tahun 2025 ini masih mengalami peningkatan. Nah, itu artinya dari beberapa saham yang masih berada pada posisi 10 saham dengan market cap terbesar, entah itu BCA, entah itu BRI, Mandiri maupun TLKM, kamu bisa lihat bahwa secara jangka panjang mereka masih menghasilkan pertumbuhan laba. Dan ingat, ini berlaku juga dari sisi nominalnya. Jika kamu melihat nominal laba yang dicapai oleh BCA, oleh BRI, Mandiri, dan TLKM, keempat saham ini merupakan saham yang menghasilkan laba dengan nominal yang besar di Indonesia. Bukan hanya triliunan rupiah, tapi bisa belasan hingga puluhan triliun rupiah dalam waktu 1 tahun. Jadi, untuk saham-saham ini ada hubungan yang cukup menarik antara laba dan posisi market cap, setidaknya berdasarkan data yang bisa kamu lihat ini. Dan kamu juga bisa mempelajari hal yang sama untuk saham-saham yang mengalami penurunan dari sisi posisi market cap-nya. Katakanlah contoh, misalkan seperti HMSB, seperti UNVR, ASII, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa mempelajari untuk saham TPIA, Brandbian, AMMN, DSSA, dan DCII kenapa bisa menduduki posisi market cap yang terbesar. Seperti yang saya katakan tadi, dalam jangka pendek memang harga saham itu akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saja. Tapi jika melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, ada hubungan yang cukup menarik antara harga saham, antara posisi market cap, antara dividen, dan pencapaian labanya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kamu mau setuju silakan, kamu tidak setuju juga silakan. Yang jelas silakan kamu lakukan analisa dan riset lebih mendalam agar supaya hasil analisa kamu menjadi lebih akurat lagi. Ini hanya sudut pandang pribadi saja, tapi untuk selebihnya silakan kamu lakukan analisa yang lebih mendalam. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.